Kalian tahu nggak sih, kalau di Indonesia itu ternyata ada kawasan sabana dan stepa. Keren banget kan? Tapi sabana dan stepa itu apa sih? Apa cuma padang rumput biasa? Atau hal unik di baliknya? Nah, di video kali ini kita bakal bahas tuntas semua hal menarik tentang sabana dan stepa di Indonesia. Mulai dari ciri-cirinya, manfaatnya, sampai ancamannya dihadapinya. Kalau begitu, kita mulai saja yuk. Sabana dan stepa adalah dua jenis ekosistem yang berbeda, namun memiliki karakteristik yang unik dan menarik. Keduanya dapat ditemukan di berbagai belahan dunia dan memiliki peran penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan. Sabana. Sabana adalah ekosistem padang rumput yang tersebar di daerah tropis dan subtropis. Sabana memiliki curah hujan yang relatif rendah dan musim kering yang panjang. Vegetasi sabana didominasi oleh rumput-rumputan dan pohon-pohonan yang jarang. Ciri-ciri sabana: curah hujan rendah 600–1200 mm per tahun. Musim kering panjang, vegetasi didominasi oleh rumput-rumputan dan pohon-pohonan jarang. Hewan yang hidup di sabana antara lain singa, zebra, dan gajah. Stepa adalah ekosistem padang rumput yang tersebar di daerah beriklim sedang dan dingin. Stepa memiliki curah hujan yang rendah dan musim dingin yang panjang. Vegetasi stepa didominasi oleh rumput-rumputan dan tanaman herba. Ciri-ciri stepa yaitu antara lainnya curah hujan rendah 200–600 mm per tahun, musim dingin panjang, vegetasi didominasi oleh rumputan, dan tanaman herba. Hewan yang hidup di stepa antara lainnya kuda liar, bison, dan marmut. Walaupun sabana dan stepa kelihatan sama, tapi mereka memiliki perbedaan dari aspek vegetasi, curah hujan, jenis iklim, dan juga flora dan faunanya. Seperti vegetasi sabana yang hanya memiliki rumput dan pohon jarang, sedangkan stepa hanya memiliki rumput saja. Dan curah hujan sabana hanya 500–1000 mm per tahun, sedangkan stepa itu kurang daripada 500 mm per tahun. Untuk jenis iklim sabana itu merupakan tropis kering, sedangkan stepa itu semi-arid. Untuk flora sabana itu seperti akasia, lontar, palem, dan sepak belukar. Sedangkan stepa hanya memiliki rumput ilalang dan alang-alang. Untuk fauna sabana itu seperti gajah, zebra, rusa, singa, sapi, dan kuda. Sedangkan stepa hanya memiliki hewan penggembala seperti sapi, kerbau, kuda, dan juga domba. Sebaran sabana di Indonesia terdapat di daerah Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Papua bagian selatan. Contoh sabana di Indonesia, yang pertama, Taman Nasional Baluran, ada di Jawa Timur. Disebut Afrika Van Java karena lanskap sabananya mirip Afrika. Yang kedua, Sabana Sumba, berada di NTT, padang rumput luas dengan kuda Sumba yang khas. Dan yang ketiga, Sabana Gunung Bromo di Jawa Timur, sabana di daerah pegunungan vulkanik. Sebaran stepa di Indonesia. Stepa di Indonesia relatif jarang karena Indonesia beriklim tropis basah. Tetapi, bentuk mirip stepa dapat ditemukan di Pulau Sumba dan Timor. Curah hujan sangat rendah. Yang kedua, Lembah Baliem, Papua. Beberapa daerah memiliki padang rumput yang luas tanpa pepohonan. Nah, manfaat sabana dan stepa itu seperti lahan pengembalan, habitat satwa liar, objek wisata alam, pertanian musiman, sumber pakan alami, menjaga ekosistem, dan juga sarana penelitian. Ancaman terhadap sabana dan stepa. Perubahan iklim, perubahan pola curah hujan dan suhu dapat merusak keseimbangan ekosistem sabana dan stepa. Kebakaran lahan sering terjadi pada musim kemarau panjang menyebabkan kerusakan vegetasi dan habitat satwa. Alih fungsi lahan, sabana dan stepa banyak diubah menjadi permukiman, ladang atau kawasan industri. Pengembalaan berlebihan atau overgrazing, terlalu banyak ternak, merumput menyebabkan tanah tandus dan sulit ditumbuhi kembali. Penebangan dan pembakaran liar, mengurangi jumlah pohon dan mempercepat proses degradasi lahan. Kurangnya upaya konservasi, minimnya perlindungan lingkungan menyebabkan kerusakan ekosistem berlangsung terus-menerus.
Kesimpulan, sabana dan stepa merupakan ekosistem khas daerah kering di Indonesia, terutama di bagian timur. Keduanya berperan penting dalam menjaga keseimbangan lingkungan dan mendukung kehidupan masyarakat sekitar melalui sektor peternakan dan pariwisata alam. Nah, itu dia pembahasan kita tentang sabana dan stepa di Indonesia. Ternyata selain indah, kawasan ini juga mempunyai peran penting banget untuk keseimbangan alam. Tapi ingat, kita juga harus ikut menjaga dan melestarikannya supaya keindahan sabana dan stepa ini tetap ada untuk generasi berikutnya. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Dan semoga penjelasan ini bermanfaat dan menambah wawasan untuk kita semua. Sampai jumpa pada kesempatan berikutnya.